Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat kudrat dan iradatnya kita semua bisa silaturahmi lewat acara Tajdid TV. Alhamdulillah, dengan wasilah Tajdid TV ini kita bisa bersilaturahmi yang tentunya ini adalah acara perdana dari Tajdid TV dan akan ada terus serial-serial berikutnya. Baik, sebelum dilanjut akan membahas apa, baik saya perkenalkan dulu dengan narasumber kita yang akan memberikan informasi seputar perbisnisan yang insya Allah dapat memberikan manfaat buat kita semua. Baik, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik teman-teman, di hadapan saya ini sudah ada narasumber yang akan memberikan ilmu-ilmunya. Sebelum kita lanjutkan ke obrolan berikutnya, saya akan memperkenalkan dulu. Beliau adalah Haji Abdullah atau biasa dikenal dengan Haji Ab. Keseharian beliau adalah mengelola Barade Sublimation. Tentunya sedikit informasi bagi yang baru mendengar apa itu sublimasi, adalah ya semacam printing lah gitu. Nah, nanti teman-teman juga bisa lihat keseharian beliau ada di media sosialnya ada. Jadi supaya lebih tahu lagi gitu. Baik, Pak Haji, ada yang ingin ditambahkan tidak? Barangkali ada yang kurang? Cukup Pak Bubun. Oh iya, beliau juga adalah bendahara PC Persis Mariasi, betul ya? Alhamdulillah betul. PC Pemuda. PC Pemuda Persis. PC Pemuda nanti juga akan jadi Persis. Insya Allah. Segera mutasi. Nah, segera mutasi. Baik, Pak Haji, kesibukannya kan sekarang seputar bisnis, mengelola apa tuh? Saya bergerak di bisnis sublimasi. Untuk yang mungkin kurang paham apa itu sublimasi, sublimasi adalah printing kain digital. Oh, gitu. Itu printing kain digital. Kalau orang tahu printing itu harus ke pabrik. Nah, gitu. Nah, kalau dengan teknik sublimasi itu bisa didigitalisasi, dan itu plusnya apa? Plusnya bisa order dalam kuantiti lebih sedikit. Oh, gitu. Kalau ke pabrik kan biasanya emang lah MOQ-nya gitu. besar. Ya, jadi kadang PO-nya juga harus banyak. Nah, ini kabar baik buat teman-teman semua yang memerlukan sublimasi. Bisa satu kaos bisa katanya? Bisa. Wah, luar biasa, cocok atau ini mah. Alhamdulillah. Baik, ini mah kan bicaranya kan mengelola bisnis. Pak Haji juga kan mengelolanya mungkin tidak sekehayang lah mungkin ya. ada ilmu-ilmu yang harus disiapkan, mungkin tidak ya, istilahnya tidak langsung lah, banyak mungkin ya. Nah, jadi supaya lebih tertata, karena bagi sebagian teman-teman ada, saya mau berbisnis, tapi bisnis apa? Banyaklah pertanyaan-pertanyaan gitu. Betul. Mungkin yang ingin kita sharing aja lah ya. Nah, sharing gitu lah gitu. Sama-sama belajar intinya Pak Bun. Nah, sama-sama gitu, betul. Nah, banyak dari teman-teman gini, jadi apa itu bisnis? Sama tidak dengan dagang. Jadi terkesannya pebisnis mah asa gaya gitu. Saya mah pedagang. Kumaha itu? Gimana tuh pandangannya? Lumayan ya, pertanyaan awalnya udah mulai berat. Pemula lah gitu. Karena ya, gitu. Tapi emang bener, kita harus luruskan dulu Pak Bun. Apa itu bisnis, apa itu dagang, karena mungkin di sebagian orang itu sulit dibedakan. Gitu. Tapi kalau menurut saya, perspektif saya, ya nanti bisa teman-teman koreksi lah, kita sharing. Bedanya bisnis dengan dagang itu apa? Kalau dagang itu hanya salah satu bagian dari proses bisnis. Bagian dari proses bisnis, berarti ya, termasuk di dalamnya gitu. Termasuk di dalamnya. Tapi ketika hanya mikirin dagang itu belum bisa disebut bisnis. Gitu. Karena ketika ngomongin bisnis, yang dipikirkan itu bukan hanya dagang.
Banyak yang harus dipikirkan, banyak yang harus dikelola selain dagang. Iya, Sebut iya, saja di dalamnya ada sales and marketing yang dagang itu sendiri, ada finance accounting tentang pengelolaan keuangan, ada juga di dalamnya tentang pengolahan operasionalnya seperti apa, ada juga di dalamnya tentang pengolahan SDM-nya seperti apa. Jadi ketika ngomongin bisnis itu yang diobrolin bakal minimal keempat itu. Minimal 4 itu sudah mulai dipikirkan walaupun belum dieksekusi. Apa tuh? Keuangan, Operasional, SDM, yang tentunya dagangnya itu sendiri. Iya. Gitu. Ketika ngomongnya dagang aja, Iya. itu belum bisa kalau menurut saya belum bisa disebut bisnis. Oh. Walaupun baru dagangnya aja, seenggaknya sisi-sisi yang tadi itu harus mulai dipikirkan. Iya. Gitu. Karena kalau dagang aja biasanya nih ya dia dagang ada pendapatan, kalau nggak dagang ya udah gitu. Menangnya di dahar gitu. Tuh, menangnya wayahna ya gitu. Koreh-koreh cok biasanya. Mindset pedagang biasanya seperti itu. Jadi asal ada hari itu buat dijual, dia bisa berdagang. Biasanya gitu. kalau kita ngomongin bisnis itu udah, kalau ngomongin bisnis udah tentang kita proyeksian ke depan seperti apa. Gitu. Goals kita ke depan seperti apa. Biasanya seperti itu kalau bisnis maupun. Oh iya. Berarti emang ada perbedaan yang sangat signifikan lah. Betul. Jadi kalau dagang mah merupakan bagian dari bisnis itu ada di dalamnya. Tapi biasanya orang-orang yang sudah jago dagang relatif jago bisnis juga. Oh biasanya. Iya karena kan istilahnya mah kalau bedalah mental pedagang dengan yang sudah biasa jadi pekerja atau karyawan akan beda ya mungkin. Ya betul. Nah mungkin pertanyaan lanjutnya ketika kita sudah bisa membedakan bisnis dan dagang, nah ketika kita memutuskan untuk bisnis atau dagang, yang perlu disiapkan teh apa ini teh gitu? Yang perlu disiapkan itu apa? Ketika harus kita memulai bisnis. Karena gini takutnya gini, aduh saya dagang sukses nepi ka kabeli anu okay. gitu jadi apakah modal lihat gitu atau gumaha dulu ya, biasanya orang pertanyaannya seperti ini, modalnya dulu atau dagangnya dulu atau produknya dulu gitu. Kalau apa yang saya temui justru yang paling penting itu mindsetnya dulu. Mindsetnya dulu. Karena percuma ketika kita punya produk bagus, punya skill bagus, tapi mindsetnya belum bener, gitu. Biasanya itu jadi masalah juga setelah prosesnya. Harus gimana mindsetnya tuh itu gimana gitu? Ngomongin ya siap. Ngomongin mindset itu bakal saya ngomongnya mental aja deh ya. Nah mental aja ya. Mindsetnya mental gitu ya. Ketika ngomongin mental, saya mungkin bagi beberapa kategori ya. Ada yang disebut mental the winner, pemenang. Ada yang disebut mental minimalis. Ada yang disebut mental minimalis atau at leaser lah bahasa Inggrisnya ya. Ada mental pecundang, the loser. Nah, jelas kalau ketika kita memutuskan untuk berbisnis, kita harus punya mental the winner, pemenang. Analoginya seperti ini Mang Bubun. Karena ketika kita terjun ke dunia bisnis, itu mau nggak mau kita akan masuk ke dunia kompetisi. Nah, semua hal kompetisi itu pasti butuh mental pemenang. Bayangkan saja Mang Bubun, seorang Mike Tyson sekali kena tinju dia aduh geningan nyeri, saya nggak jadi ikut tinju, dia nggak bakal jadi juara dunia mungkin. Oh iya. Gitu. Tapi ketika mentalnya pemenang, dia kena pukul, sakit, saya harus lebih kuat dari ini, jebret gitu. Dia harus menguatkan diri. Intinya dia nggak menyerah ketika dia mengalami kegagalan, kesakitan, bahkan itu jadi motivasi. Gitu analoginya. Biasanya kita bahas dari mental the loser. Mental the loser tuh gimana ciri-cirinya? Biasanya mereka menilai dirinya tuh rendah. Gitu. Atau abi manaon. Nah, gitu. Siapalah saya tuh. Gitu. Itu ciri-ciri mental the loser.
Hati-hati itu teman-teman tak gitu ya. Itu Mi, karena ketika mental seperti itu dibawa ke bisnis, ya dia nggak bakal ada tenaganya. Gitu. Merasa dia serba kekurangan. Akibatnya jadi minder biasanya. Kekurangan harta atau gimana? Kekurangan harta, kekurangan ilmu, kekurangan pengalaman. Oh iya. Gitu biasanya. Aduh, itu pede. Nah, gitu. Ya. Minder duluan. Ya. Lamun bahasa Sundana mah Kumeok memeh sebelum dipacok. gitu. Nah, kebanyakan orang-orang yang punya mental deluser ini, mereka tidak berharap menang. Jadi ketika berbisnis Segini juga udah uyuhan gitu. Biasanya seperti itu. Ya gitu. Jadi begitu ada misalkan ada halangan teh segini juga udah uyuhan. Gitu biasanya. Itu teh supaya lah dalil pembenaran gitu. Pembelaan diri biasanya. Dan biasanya orangnya pesimis. Iya. Nah, yang kedua itu mental minimalis ini tengah-tengah lah kalau minimalis. Tengah-tengah. Dia loser terlalu loser kagak, ya. Terlalu winner enggak. Biasanya dia memandang dirinya sebagai orang yang rata-rata. Tidak terlalu hebat dan tidak terlalu lemah gitu. Saat berhasil biasanya orang-orang dengan mental minimalis seperti ini, mereka hanya akan memandang keberhasilan hanya bentuk keberuntungan. Oh, kalau gagal langsung menyalahkan. Tapi kalau berhasil, milik gue. Biasanya seperti itu kalau mental minimalis. Oh iya. Yang paling biasanya orang minimalis itu nggak punya target. Penting maju we. Penting maju we. Gitu. Aduh, jadi asa kabi. Nah, biasanya kalau mental the winner, nah, itu dia selalu menilai dirinya dengan sangat baik. Jadi kalau tadi kata Ustadz Giki, dia udah menanamkan percaya diri yang baik. Gitu. Jadi istilah kerennya law of attraction-nya juga yang baik-baik gitu. Walaupun terkadang buktinya faktor penunjang mah tidak lengkap. Tapi dia sudah punya pede aja dulu gitu. Secara teratur biasanya orang-orang yang punya mindset the winner, mereka ada target. Biasanya ada target yang ingin dicapai. Setahun harus sampai mana? Tahun kedua harus punya apa? Biasanya seperti itu. Itu untuk menstimulus eksekusi dia dalam berbisnis. Biasanya seperti itu. Dan orang-orang yang punya mental the winner itu sangat bertanggung jawab akan keputusannya. Biasanya dia contohnya akan bertanggung jawab. Ketika dia memutuskan untuk bertindak akan satu hal, dia akan siap menerima segala konsekuensinya. Oh iya. Karena gini, berhasil resiko, gagal juga resiko. Kan, betul kan? Ketika kita berbisnis resikonya dua. Iya. Berhasil atau gagal? Gagal resiko, berhasil resiko. Nah, untuk the winner, dua-duanya udah siap. Kita untuk siap berhasil mah gampang. Semua orang juga sudah siap ya. Biasanya orang lebih sulit untuk siap tidak berhasil. Nah, orang yang the winner itu mereka siap tidak berhasil. Dan mereka pasti ambil pelajaran dari ketidakberhasilannya. Bisa seperti itu. Jadi dievaluasi lah gitu. Betul, ya. Jadi yang paling disiapkan itu sebenarnya mentalitas saja. Jadi mungkin modal dan lain-lain itu mah hanya bagian kecil. Punya modal juga kalau mental jelek nggak jalan menurut saya. Ya jalannya sampai habis modalnya. Biasanya seperti itu. Ya gitu. Terus misalkan gini, ketika mulai berbisnis ada rasa gini, pebisnis ini pengen kelihatan sukses di awal gitu. Itu ya mungkin ya istilahnya pebisnis awal, tapi sudah ingin kelihatan sukses gitu. Akhirnya ngaruhnya ke gayanya, supaya terlihat sukses beli apa, pokoknya supaya terlihat, jadi itu mentalnya gayanya tuh jadi beda gitu. Udah karena ingin dilihat sukses itu gimana lah kalau gitu. Ini tuh bakal banyak persepsi sebenarnya ya. Bakal banyak persepsi, tergantung motivasi dia merubah gaya hidupnya itu untuk apa. Jadi bisa jadi baik ketika dia merubah gaya hidup untuk mendapatkan buyer atau klien-klien yang high class misalkan. Oh iya. Itu bisa jadi baik. Tapi kalau cuma sekedar untuk show off, gaya-gayaan, supaya disangka lah, supaya gitu, dianggap dia itu orang sukses, baik, itu yang salah. Gitu. Bukan nggak boleh ya. Ada waktunya biasanya. Ya dulu saya ada teman gini, dia
gaya lah motor, mobil, gimana. Mang, dah saya mah gini teh supaya ketemu klien teh percaya cenah, masa saya Rudin cenah gitu. Ya mungkin gayanya tuh diarahkan karena usaha mungkin gimana ya. Jadi biasanya orang-orang seperti itu yang merubah gayanya untuk pendekatan dengan customer, untuk dengan klien, mereka segayanya mereka pun itu keukur biasanya. Ada budgetnya biasanya. Oh ya. Nah, beda lagi kalau itu gaya-gayaan untuk kepuasan diri sendiri, untuk supaya kita terlihat sukses. Biasanya nggak ada budget biasanya. Dan itu biasanya budgetnya apapun dihajar biasanya. Dan akan ngaruh ke bisnisnya mungkin ya. Bisa jadi sangat berpengaruh nanti. Karena ujung-ujungnya dia lebih besar pasak daripada yang biasanya seperti itu. Kalau di awal bisnis sudah seperti itu. Ya. Itu karena ketika ngomongin bisnis itu kita biasanya kalau pebisnis itu dia punya proyeksian ke depan tuh akan seperti apa, target setahun kemudian harus seperti apa. Nah itu otomatis ketika mereka udah punya target tuh budget yang nggak penting tuh bakal nggak ada. Biasanya kembali lagi itu mah ke pengelolaan keuangan biasanya nantinya. Iya, kembali lagi gitu ya. Nah, mungkin tuh nantinya jadi babusus kalau soal keuangan. Tapi ya bisa kan lah. Ini akan berseri lah. Ini baru awalan. Mudah-mudahan para pemirsa semuanya dengan adanya ngobrol gini, ya istilahnya mah sedikit memberikan gambaran buat saya juga yang lagi merintis dan buat teman-teman yang mendengar lah gitu ya. Gitu. Terus ketika misalkan kita memutuskan untuk berbisnis, kita yakin nih orang bisnis ini, bisnis ini. Terus ada temen atau keluarga, kalau bisnis eta. Nah, kadang kita membuat goyah itu gimana? Itu harus yakin atau kadang ya baper itu kan tidak diatur, ada sendiri jadi kumahanya lah. Mungkin maksudnya seperti ini ketika kita memulai bisnis, kita sudah putuskan merancang ini pas ada teman atau siapa. Pas kita baru mulai. Pas baru mulai makan itu udah kamu bisnis gituan mah nggak bakal maju. gitu. Itu lebih ke gimana menyikapinya tuh? Kalau ini mungkin saya akan cerita pengalaman pribadi ya. Pada tahun 2013 kalau nggak salah itu bulan Juli. Nah itu pertama saya memulai Barade. Saya mulai dengan printer kecil, printer A4, HVS biasa. Karena emang kita mulai sangat dari bawah ya. Nah ketika saya mulai itu, omset saya waktu itu per minggu cuman 600.000. Omset tuh ya? Omset saya cuman 600 sampai 750.000 per minggu omset saya. Otomatis profit saya itu sekitar 150 sampai 200.000 per minggu. Dan itu lebih kecil dari gaji karyawan saya yang seminggu 300.000. Saya sendiri cuman punya margin sisa 150 sampai 200. Nah, waktu itu sempat orang tua saya nanya, kamu bisnis apa? Ya saya bisnis kayak gini, ngeprint gini, dapat berapa? Ya dapatlah 100.000 200.000 seminggu, saya bilang. Mata reaksi orang tua? Orang tua teh reaksinya bukan nauzubillah, bukan saya menjelekkan orang tua atau apa. Iya. Cuman mungkin bentuk kasih sayang orang tua. Kamu bisnis kayak gitu buat apa? Gitu. Udah buka topi aja lagi. Gitu. Saya bilang, nyambung ke pertanyaan Pak. Enggak Pak. Di topi mungkin saya dapat puluhan juta putaran uang, sampai ratusan juta. Tapi hari Senin saya tetap bingung untuk tutup giro, belum cukup. Gitu. Ini saya dapat 200.000, dapat 150.000 tanpa hutang. Itu kenyamanan yang luar biasa. Iya. Nah, jadi dan saat itu pun saya sudah mulai memikirkan ini ke depan harus seperti apa. Mungkin Mang Bubun pernah lihat saya sharing status Facebook tentang printer kecil. Iya, yang hitam-hitam Epson itu ya. Saya udah
cantum, udah tanamkan mimpi saya kan. Satu saat ini akan jadi mesin-mesin besar. Iya. Karena emang saya udah proyeksi ini untuk jadi besar. Mm-mm. Yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain termasuk oleh orang tua saya. Yang dilihatnya mungkin ini sangat kecil dibandingkan topi. Tapi ketika saya punya satu keyakinan bahwa ini akan satu saat akan nyampai ke tujuan yang saya inginkan, ya saya nggak goyah, gas aja. Oh, Gitu. terjadi baper lah. Selama kita Terjadi merubah haulan gitu yakin, ya. Selama kita yakin gitu, kita akan kemana, itu pentingnya bisnis itu gitu. Iya. Jadi kita harus selalu punya tujuan. Kita mau dibawa kemana, walaupun kita sekarang sekecil apapun, kita harus punya tujuan, mau kemana, mau sebesar apa, akan seperti apa. Bab tujuan nih. Kan gini, ketika merintis bisnis mah mungkin bagi sebagian orang yang sudah cukup ilmunya mah langsung tujuan teh jangka panjangnya. Nah, gitu ya, langsung goalnya. Kadang saya merasakan dari dulu bisnisnya untuk tujuan goal ke yang paling tinggi teh loncat dulu ke sini gitu. Jadi dicapainya itu dari perjalanan itu gimana gimana? Sama, saya juga nggak langsung seperti, karena gini Bun. Ketika yang tadi saya bicarakan itu tentang mimpi saya sebenarnya. Oh, mimpi mah tetap ada. Mimpi yang saya terus tenagai. Tapi kita nggak tahu alurnya kemana dulu gitu. Jadi tujuan nggak pernah saya rubah. Cara bisa berubah-ubah. Oh, tujuan Mang tidak Bubun pernah mau ke rubah. Pangandaran. Mang Bubun mau ke Pangandaran. Tiba-tiba di Ciamis macet total. Mang Bubun bisa ambil alternatif kemana. Yang penting nyampe ke Pangandaran. Yang penting yang membuat mantap perjalanan adalah tujuannya sudah tahu ya. Jangan dirubah. Rutenya boleh berubah. Gitu. Wah, Terus gini. Asli tuh, aduh ya, ketika tujuan sudah ada mah ya ada harapan tante langsung mikir kemananya jalannya. Kalau saya mandangnya gini Mang Bun. Ketika kita mulai berbisnis itu ada beberapa level. Ini perspektif saya ya. Ya. Ada beberapa level yang harus kita lewati. Level paling rendah itu level bertahan hidup. Ya, bertahan hidup teh dagang teh gitu ya. Cukup buat resiko. Sama abi ya tuh. Ya maksudnya gini, ketika itu belum selesai kita nggak bisa ngomong pertumbuhan. Emang gitu ya. Gitu. Betul. Jadi sekecil-kecilnya target Mang Bubun dalam tujuan Mang Bubun dalam bisnis, etape awalnya itu bertahan hidup. Iya, asli. Nah, ketika level bertahan hidupnya sudah lulus, kita baru memikirkan level pertumbuhan bisnisnya. Karena kita tidak akan direcoki lagi dengan Pak Gas CF, Pak Bea CF, Pak token di sana. Itu mah. Gitu. Karena kita selama kita masih berkutat di sana, wayahna kita ya di level bertahan hidup harus kita lalui. Tapi kalau tujuannya jelas pasti terlewati nggak atau terus itu? Kalau bertahan hidup, bisnisnya berubah tidak berubah, bisnis atau tidak itu harus dilewati. Kita sebagai kepala rumah tangga harus melewati itu. Iya. Gitu. Benar tidak? Betul. Gitu. Sekecil apapun ini karena bahkan bukan tentang bisnis saja, tentang pekerjaan. Iya. Pekerjaan profesi yang kita geluti pun tuh harus bisa menutup kebutuhan kita. Intinya itu dulu lah ya, gitu. Intinya itu dulu. Ketika itu aman maka kita bisa berpikir jernih gitu. Ya berarti istilahnya kembali ke tadi, ketika ada keluarga yang agak kurang mendukung tapi kita sudah mempunyai dream yang jelas, jalan we, walaupun minta doanya kalau lagi paling doanya we lah, dah izinnya mah sudah gitu. Saya itu kalau ke orang tua belum pernah satu mesin pun saya beli tanpa saya minta doa dulu ke orang tua. Oh iya. Pokoknya setiap ada keputusan mau beli mesin pasti weh. Saya minta doanya ke orang tua. Minta izin bahkan. Iya. Minta izin biar didoakan. Kan banyaknya mah minta doa dan dana. Nah gitu. Berarti kembali lagi ketika memulai bisnis jangan setengah hati ya. Oh, jangan. Jangan. Kalau setengah hati mah mending, berarti mentalnya belum di winner ya. Nah, iya. Bisnis di sini bosan, misalkan yang kerja udah bosan udah mulai bisnis
setengah hati sih. Ini juga tidak mau melepaskan gitu. Ya, Yang pekerjaan ini juga bisnisnya suganan ini mah. Ya baiknya mah tujuannya jelas lah gitunya. Tujuan jelas. Ketika setengah hati ada hambatan pasti bingung balik lagi. Heeh. Luar biasa sekali. Baru sampai sini juga agak mulai jelas nih arahnya kemana, mulai di sini gimana. Ya saya belum menyampaikan apa-apa, Bun. Saya cuma sharing aja. Iya, sharing. Saya juga harus masih banyak belajar dari Mang Bubun dan teman-teman. Pan ini sharing. Saya kan istilahnya mah kalau ngobrol itu harus dengan yang sudah merasakan, mengalami. Ya istilahnya mah. Insya Allah. Nah itulah gitu. Terus kalau misalkan kita mau berbisnis. Apakah paham dulu yang mau misalkan mau menentukan bisnis paham dulu sampai A sampai Z atau gimana tuh? Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Mimpi mah kuat karena itu pun mental itu ya. Karena ketika ngomong kita paham dulu, apa yang kita perlu pahami itu sangat banyak. Jalan wela gitu ya. Minimal. Saking semangatnya. Jadi jalan aja dulu, sempurnakan sambil berjalan. Iya. Karena kalau kita terus berkonsep, terus merencanakan tanpa eksekusi, sudah pasti gagal. Saya enor gitu, naon? Enggak, kalau kita nggak eksekusi sudah pasti gagal, karena kita nggak kemana-mana. Oh iya. Tapi kalau kita eksekusi, sedangkal apapun bekal kita, kemungkinan 2 gagal atau berhasil. Nah, ketika the winner, ketika gagal belajar. Apa yang membuat gagal? Nah, di sanalah baru belajar. Di sanalah jadi lebih paham. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Ya. Karena kalau kita nggak mulai, kita nggak tahu berhasil atau tidak, salah atau tidak. Gitu. Jadi jangan dulu sempurna, tapi jalan aja dulu. Sampai hari ini saya masih belajar, Oh iya. Masih banyak di bisnis saya yang harus saya benahi. Gitu. Tapi alhamdulillah karena kita terus eksekusi, ya bari lieur oke Mang Bun ya alhamdulillah. Jadi ketahuan mana yang harus dibenahi teh. Terus kalau nggak mau sibuk, nggak mau pusing, nggak mau capek ya nggak usah berbisnis. Oh iya. Karena bisnis itu pasti capek. Pasti capek. Dan pasti untung katanya. Insya Allah. Harus untung. Terus kalau mau ketika kita memutuskan untuk berniat bisnis modalnya besarin dulu, ilmunya besarin dulu atau gimana dulu nah? Modalnya atau gimana nih? Iya, apakah kita tahu dulu atau modal dalam artian kita ya istilahnya kan kebayang saya mah gak mau bisnis, gak punya modal gitu. Emang pasti mengeluarkan modal ya? Gini, bohong kalau ada bisnis nggak pakai modal. Ya, karena ada bisnis saya itu, modalnya dengkul. Nah, dengkul aja modal. Gitu. Dengkul aja modal. Dalam literasi keuangan itu seperti ini, Mang Bun. Bisnis itu pasti diawali dengan modal. Tapi tidak setiap modal harus punya kita. Iya. Gitu, bisa punya orang lain. Oh iya. Kayak dropshipper tidak pakai modal nggak? Pakai. Modal siapa? Modal yang punya barang. Iya. Bukan modal kita. Pada disiplin keuangannya itu tertulis ada modal. Tapi modalnya hutang. Oh iya. Gitu. Jadi pasti pakai modal. Tapi modalnya tidak harus punya kita. Itu banyak modelnya kalau kita ngobrol ke sana. Jadi misalkan saya mah udah aja gini aja gak mau bisnis, gak punya modal. Emang harus ada modal, walaupun modal itu istilahnya mah modal orang lain. Karena kan kalau untuk zaman sekarang banyak orang yang open reseller, open dropshipper dan sebagainya lah, yang mempermudah kita untuk berbisnis tanpa modal. Kayak di sekarang ramai TikTok afiliator. Oh ya betul. Nah, itu kan nggak pakai modal. Jual barang orang lain ketika dapat terjual ada komisi. Ya, itu kan bisa jadi batu loncatan untuk kita. Sudah nyoba tapi gak nyangkut. Belum. Terus kadang gini, ketika ini mah bicara yang pemula lah, dasar-dasar gitu. Aduh, saya pengen mulai berbisnis tapi saya gak bisa jualan.
nggak bisa jualan, kadang itu muncul lah, itu juga saya rasakan dulu gitu, jualan apa ini ya, bisnis apa gitu, karena ya gak bisa lah jualan teh, kebayangan teh harus gimana lah gitu. Jadi kita mau bisnis tapi nggak bisa jualan. Berbanding terbalik dengan pertanyaan tadi ya, yang awal. Nah, gitu. Dagang. Tapi bisnis nggak tahu, tapi dagang bisa. Gitu. Nah, ini kebalik. Kita pengen bisnis tapi nggak bisa dagang. Jadi bisanya berarti produksi misalnya gitu ya. Iya. Nah, ketika kita bisnis tapi nggak bisa dagang, menurut saya, ketika orang itu paham betul akan produk yang dia buat, dia bisa menjelaskan kelebihan produknya. Atau seperti ini, dia nggak bisa dagang, tapi sejelek-jeleknya orang nggak bisa dagang, dia kalau dia tahu apa kebutuhan orang dan dia bisa memberi solusi, dia bisa menjual itu. Jadi dari masalah dulu ya? Ya, dari masalah dulu, dari kebutuhan dulu. Intinya kalau dalam teori ekonominya dari demand-nya dulu, permintaan pasarnya ada nggak tidak? Kalau ada yang minta mah pasti ada penjualan. Yang nyuplai ada gitu. Ada yang nyuplai, gitu. Nah, ketika ada permintaan, sejelek apapun skill kita untuk berjualan, permintaannya ada, itu relatif memudahkan kita untuk menjual. Ya, pun nanti dalam perkembangannya kita emang nggak bisa berjualan, kita bisa nyuruh orang untuk jualan. Saya itu termasuk orang yang nggak jago jualan, Mbak Bun. Nggak jago tapi jualan. Melihat masalah orang gitu ya. Tapi saya tahu konsepnya jualan seperti apa. Jadi ketika saya menyimpan orang di divisi penjualan, saya tahu harus mengarahkannya kemana. Gitu. Karena saya sendiri misalkan orang yang introvert, nggak enakan ketemu orang, gitu. Itu bisa saya pasang orang ekstrovert yang ke era cek sarana sok dagangkeun kumaneh carana kieu ini produknya. Nah, diberikan dulu informasinya gitu. Ini produknya, ini dibutuhkan oleh orang ini sok datangin orang-orangnya. Gitu. Padahal kan itu teh ada di Pak Haji, tapi karena istilahnya mah tadi teh tidak bisa ya introvert itu. Kompetensi orang macam-macam ya. Kompetensi orang, saya termasuk orang yang agak lemah kalau dalam hal itu, Bun. Tapi kan maksudnya ketika saya lemah di sana pun, ketika saya paham itu harus dikelola, nah itu jalan. Kita bisa mencari orang yang bisa jualan. Nah kita tuh bisa pengen jualan tapi kitanya nggak bisa, tapi kita tahu sih harus gimana. Ada tahu nih potensi-potensi yang bisa dijual teh. Kamu sini dagangkeunnya, cara dagangkeun kieu. Gitu. Kelebihannya ini, kekurangannya ini, dibutuhkan oleh orang ini, dagangkeunnya orang lah itu bisa dagang, masuk maneh dagang lah. Kayak ada persentase berapa? Gitu. Atau dapat gaji berapa? Itu bisa dibicarakan. Jadi bisa menjual teh. Kalau lihat ada potensi masalah-masalah itu ada yang bisa celah untuk dimasuki dijual ya. Lebih dalamnya lagi ada nanti tentang persuasi antara si penjual dengan pembeli seperti apa, kan itu ada trik-triknya, Bun. Ada orang yang jago untuk datangin pembeli, ada orang yang jago untuk closing penjualan gitu. Itu yang kita pikirkan. Nantilah, jangan dulu dikupas semua, kan ini dasar-dasar dulu lah gitu. Itu mah lebih ke dalam lagi. Terus ketika kita tadi mindset sudah, keberanian, kita sudah memulai, impian sudah jalan. Ketika sudah jalan, kan otomatis keuangan perlu dikelola gitu ya. Ini mah bagaimana mengelola keuangan itu. Jadi intinya mah kan sederhananya mah ya asal ada buat modal lagi tanpa tahu gimana ngelola uang teh, kan uang teh sesuatu yang harus dikelola, bukannya katanya gitu. Ya, salah satu fungsi bisnis itu mengelola keuangan. Saya punya anekdot sebenarnya mah. Saya sering dapat pertanyaan bagaimana cara mengelola uang dengan baik. Saya bilang, ada uangnya nggak? Ada uangnya nggak? Kalau ada uangnya enak mengelolanya gitu. Itu mah anekdot. Jadi gini, Mang Bun. Saya sering, mungkin dengan Mang Bun juga secara personal kita pernah ngobrolin bahwa kita harus memisahkan mana uang kita, mana uang bisnis kita. Jangan dicampur adukan. Itu prinsip dasar pengelolaan keuangan. Karena ketika uang kita dan uang bisnis kita bercampur, dua kemungkinan yang terjadi. Satu, kita akan memakai uang bisnis kita tanpa kontrol, tanpa batas.
Atau sebaliknya, bisnis kita yang pakai uang kita tanpa kontrol, tanpa batas. Itu kan tidak ada kontrol, tidak ada batasan, ujung-ujungnya habis saling salahkan. Wah, bisnis sejalan gara-gara pakai meli ieu atau sebaliknya. Wah, di imah ripuh gara-gara bisnis ngamodalan usaha. Terus saling menyalahkan. Gitu. Itu tapi kadang kan masalahnya gini. Banyak orang ya dek misahkeun kumaha, mau misahin gimana? Saya ini masih koreh-koreh cok, masih di level bertahan hidup. Oh iya. Nah gitu. Makanya lewati dulu level bertahan hidupnya. Jadi bisa memisahkan keuangan teh ketika ada di level tertentu gitu. Kalau memisahkannya harusnya dari awal pun dipisahkan. Gini, Mang Ubun baru mulai bisnis. Ini kumaha misahkeunna Pak Haji? Gimana misahinna? Saya ini abelit gitu. Ya udah, Mang Ubun saya kalau yang saya lakukan nih, saya hitung semua keperluan rumah tangga saya. Listrik, beras, anak sekolah, internet dan sebagainya, sabun dengan apa. Yeah. Saya diskusi dengan istri saya, berapa kebutuhan sebulan? Atau bisa lebih direndahkan berapa kebutuhan seminggu? Gitu. Nah, itu yang jadi target saya di awal. Saya harus punya keuntungan sekian untuk saya bertahan hidup. Gitu. Jadi ketika angka itu udah keluar, kita disiplin. Mau sedang untung segitu, mau sedang rugi segitu, mau sedang untung besar segitu. Ngambilnya tetap segitu. Nah, sesuai yang di jadwal itu tadi. Sesuai yang sudah kita diposkan. Diposkan sebelumnya. Saya dari 2018 sampai sekarang belum naik gaji saya kalau sebut saya. Kalau itu sebut gaji ya. Belum naik berapapun omset saya. Saya ngambil per bulan segitu. Jadi walaupun kita yang punya usaha tetap ada porsi gaji yang sudah disepakati di awal, ambil segitu gitu. Ya. Atau kapan kita bisa menikmati? Itu kan pertanyaan gitu. Nah, gitu. Kan itu juga uang kita. Gitu. Biasanya kalau saya nih biasanya itu di lebaran. Biasanya akhir tahun kita kalau tukang topi mah istilahnya tutup buku lah. Akhir tahun dapat berapa, sisa berapa. Nah, saya biasanya di akhir tahun, di akhir periode, anggap saja tahun kemarin kita start di sekian juta. Ujung periode kita ada di sekian juta. Oh, ada lebih sekian. Biar lebih enak. Anggap kita start di 100 juta. Ya. Begitu akhir periode kita nyampe di 150 juta. Wah, gedean. Ya. Di 150. Itu kemanain, ambil atau ke usahain hak lagi? Kita. Hak kita. 50 juta itu hak kita. Mau kita ambil semuanya silakan. Dengan kesadaran penuh bahwa kita akan mulai dari 100 lagi. Oh iya, dalam artian berarti bisnis tidak bertumbuh karena kita ambil semua secara sadar, secara terkontrol, gitu. Atau ya udah saya ambil 30 ditambahkan ke modal berikutnya 20, bisnisnya bertumbuh 20. Gitu. Iya. Seperti itu. Ya tapi itu kan maksudnya kitanya harus disiplin dulu dalam pengelolaan keuangan. Ya, gitu. Disiplinnya itu aduh. Jadi emang itu bicara masalah memisahkan keuangan, belum lagi istilahnya kayaknya harus sesi khusus. Iya, kalau sudah bisa memisahkan makan kalau usaha yang sudah asli ada neraca. Ini mah kan asal jalan gitu. Neraca juga tidak bisa. Sebenarnya fungsi dari neraca kayak gimana buat maca atau kayak semacam speedometer atau kumaha? Neraca itu kan artinya timbangan ya. Ya, kan saya juga sudah sering sama Haji tuh pangeracain dah sampai sekarang belum realisasi itu neraca. Neraca itu kan timbangan. Timbangan tuh fungsinya kan untuk menimbang beban, menimbang bobot. Kita berapa kilo sekarang kalau saya analogikan dengan berat badan berarti. Ya. Saya sekarang berat badan misalkan 60. Ya. Saya punya target ingin naik jadi 80 misalkan. Artinya kan saya tahu start di mana. Ya. Finishnya di mana. Ya. Nah,
fungsi neraca itu secara rutin kita akan lihat timbang lagi naik can, timbang lagi naik can, gitu. Fungsi neraca seperti itu. Nah, di bisnis juga seperti itu. Berat bisnis kita berapa? Dari semua uang Aset yang itu. ada, aset yang ada, barang-barang aset yang ada termasuk barang, mesin, aset tetap, aset tidak tetap, semua pokoknya yang bisa kita hitung dengan uang, kita uangkan, kita timbang. Seperti itu neraca itu. Neraca keuangan teh. Neraca keuangan. Karena apapun dalam bisnis bentuknya itu harus dinominalkan. Maupun punya mesin bordir, pasti ada harganya. Ada. Yang dicatat di neraca keuangan harga bordirnya, bukan mesin bordir. Pasti ada angkanya berapa, nilainya berapa. Ada nilai ya gitu. Ada nilai. Nanti akan ditimbang. Gitu. Berjalan, profitnya masuk. Bertambah berapa nih beratnya? Nah, tadi saya bilang kalau kita mulai di awal periode 100, pas di akhir periode kita nggak bakal tahu di berapa kalau kita nggak punya neraca. Asli itu teh tidak bisa lihat dah tuh. Jadi kadang gini, Biasanya di uang-uang. patokannya Saldo. saldo. Aduh, ya teh kumaha neraca susah misahkan dan gini weh. Tidak pakai neraca juga usaha teh jalan kayak gitu. Di neracaan teuing gitu. Usaha yang ini juga jalan terus udah bertahun-tahun. Ya kadang itu mah gimana ya kalau ada gitulah. Biasanya kalau orang-orang yang tanpa disiplin keuangan Dan saya takut ngitung sendiri. terus saya nggak disiplin keuangan tapi jalan. Gitu. Ya. Tapi under control atau tidak? Pasti tidak. Biasanya orang yang besar biasanya karena dia secara personal dia sudah disiplin. Dia pasti udah punya hitungan gini. Orang boga bati sakieu sapoe, berarti make teu meunang leuwih ti sakieu sapoe. Biasanya orang seperti itu. Karena kalau nggak seperti itu biasanya lebih besar pasar dari batiang. Ya. Nah, kemungkinan besar mengambil uang perusahaan biasanya tanpa kontrol, nih. ya? Ini pengalaman saya mau bun dulu. Karena Karena kan kalau putaran topi itu besar ya. bisa Bisa ratusan juta gitu. Kita sering dicokot 2 juta mah aman. Wah, ada HP baru nih. Dulu saya zaman topi gitu, di zaman topi. Karena putarannya besar. Ketika kita ambil kecil teh, nggak ada masalah lah. Karena kita nggak punya neracanya, nggak punya disiplin keuangannya. Sekian tahun berjalan terus, ujung-ujungnya uangnya nggak ada, barangnya nggak ada, hutangnya di mana-mana. Itu biasanya. Karena emang kalau tadi mau bilang nggak ada dashboardnya, nggak tahu bensinnya segimana lagi sih. Iya. Gitu. Terus ini udah waktunya servis atau belum? Gitu. Biasanya seperti itu. Iya, jadi emang fungsi sebetulnya mah semakin besar usaha akan mengharuskan bakal rib ya. Betul. Karena gini, Ya istilahnya mah kalau kita bandingkan ada yang besar-besar mah pasti bisnis dengan kendaraan. Ketika bisnis kecil, anggap saja kendaraannya sepeda. Iya. Maupun perlu nggak sih speedometer di sepeda? Belum perlu kan? Iya. Gitu. Karena bisnisnya karena kecepatannya masih Kita yang ngatur lah. bisa keatur gitu. Tapi ketika udah punya motor, udah naik ke motor, perlu nggak dashboard? Perlu sekali atau bensin, overhead, kecepatan. Gitu. Ketika naik mobil, dashboardnya berubah tidak? Wah, semakin kompleks. Ketika naik pesawat, pesawat mah tuh saya juga di YouTube banyak. gitu. Dashboardnya akan luar semakin biasa teman-teman. Luar biasa. Gitu. Luar biasa sekali. Ternyata akan semakin panjang ini obrolan gitu ya. Jadi ini baru dasar-dasar aja karena kalau semakin besar itu nanti nyambung ke yang bagian 4 itu turunannya ada. Harus lebih spesifik ya. Lebih spesifik. Ini mah mungkin dasar mindset yang harus dibangun ketika kita memulai bisnis gitu ya. Mudah-mudahan apa yang diobrolkan barusan istilahnya ada manfaatnya, ada asli saya juga. Jadi emang semakin besar mah dashboard sangat diperlukan sekali. Kalau misalkan ya koreh-koreh cok mah nggak perlu lah. Sepeda gitu. Tapi kita harus aware bahwa kita bakal perlu. Biasanya orang nggak aware. Orang dari awal kayak kieu. Dari pertama mulai bisnis juga seperti ini nggak perlulah kayak gitu ribet. Ya, seperti saya sekarang kan
Yang nyari order saya, kadang yang mengerjakan saya, yang market saya. Dan mungkin akan ada titik semakin besar mah tidak bisa, harus perlu tim ya. Betul. Tuh ada pembahasan tersendiri. Tadi saya cerita pas 2013 awal berade. Ya. Di hari pertama saya hanya mulai 2 orang. Saya dan Kang Peri. Ya. Di hari kedua tambah Kang Jalis. Mereka berdua apa? Cuman ngetes. Yang order saya, yang belanja saya, yang ngurus keuangan saya, yang ambil barang saya, yang antar barang saya, gitu semua Superman lah kita kerjakan sendiri Berarti Superman kan ya? Karena kita harus paham, ini nanti bagian yang akan saya delegasikan yang mana duluan, gitu. Baru seminggu atau 2 minggu dari sana, oh ini kerjaan makin banyak. Kayaknya saya harus mulai cari orang khusus untuk ngeprint. Jadi yang tadinya saya semua tuh kecuali ngepress, turun lagi printnya satu saya nggak handle. Tinggal ngedesain sama yang lainnya. Berkembang. Wah saya udah nggak ada waktu buat ngedesain. Hire orang desain. Terus aja. Wah saya nggak ada waktu untuk belanja. Hire orang belanja. Semakin kapan? Ketika kebutuhannya terasa, ketika sudah tidak bisa kita handle. Berarti mulai bertumbuh teamernya. Gitu. Karena kalau kita di awal gaya-gayaan susah bertumbuh. Kalau penjualannya belum seimbang, malah lebih besar cost-nya daripada profitnya. Gitu. Jadi otomatis ketika kita memulai usaha sendiri, bisnis dengan sendirinya, apa yang kita tidak bisa lakukan sendiri akan menjadi peluang buat orang lain gitu ya. Terus kalau mau bisnis menggunakan naluri sendiri, riset sendiri, atau emang harus pakai apa bahasa sekarang mentor atau guru atau gimana tah? Kita guru kayak gimana intinya gini, gitu. Kita harus misalkan angkat saya jadi muridmu guru, apakah gitu atau gimana tah? Kita harus terus belajar. Belajar apa? Belajar yang dibutuhkan. Jadi saya ada prinsip kapan kita belajar. Dulu saya orang yang disebut kolektor ilmu lah. Saya suka pengetahuan baru. Tapi jarang saya eksekusi. Karena belum dibutuhkan. Itu saya sebut just in case. Bisi butuh belajar takut nanti butuh. Nah sekarang udah saya rubah, saya belajar just in time. Apa tuh? Saya belajar waktu saya butuh itu. Ketika kita butuh itu, kita gini, belajar gitu. Saya liar ngurus operasional produksi teh liar. Saya belajar tentang manajemen produksi. Ketika saya benar-benar pusing dengan hal-hal seputar produksi. Atau ketika saya ini keuangan gimana ya, bingung ngelolanya. Saya belajar keuangan ketika saya merasakan itu. Gitu. Jadi jangan belajar dulu. Nanti juga ilmu mah teu berat mawa aja gitu kan. Tapi kalau nggak dipakai buat apa juga? Hanya jadi minuman memori saja. Koleksi aja gitu. Nah, saya sarankan ketika belajar harus belajar apa? Terserah. Sok silakan belajar semua fungsi bisnis itu. Maupun mau belajar apa dulu yang dirasakan ini urgent untuk dipelajari. Untuk diterapkan di perusahaan. Tapi itu kan semakin teknis semakin banyak. Ini hanya yang fundamental mindset tadi. Nanti kan di bisnis itu ada 4 itu apa tadi teh? Sales and marketing, SDM, finance dan keuangan, SDM dan operasional. Tuh masih banyak itu 4 juga. Kayaknya masih ada 4 seri lagi. Siap ya. Itu mungkin nanti saya dibantu sama teman-teman yang lain yang lebih kompeten ya. Nah, pokoknya mah ini mah soalnya haji yang memulai, makanya haji yang membereskan. Wayahna ini mah permintaan dibantuan gitu. Sama gitu. Insya Allah Pak Mubun. Saya mah tidak mau menggurui ya. Saya masih banyak harus belajar. Kalau untuk belajar bareng lah istilahnya. Insya Allah saya siap. Karena saya pun alhamdulillah harus terima kasih. Baik teman-teman, tibalah saatnya kita di penghujung acara. Alhamdulillah obrolan yang luar biasa ini kita bisa
mendapatkan sesuatu yang tidak akan didapatkan di bangku sekolah. Jadi ini belajar sama pelaku yang sudah mengerjakan dan sudah berhasil gitu ya. Insya Allah ya. Amin, Insya Allah mudah-mudahan. Dan wayahnya ini nanti ada seri-seri berikutnya gitu. Baik, terima kasih buat pemirsa Tajuddin TV. Terima kasih Pak Bun. Semoga apa yang disampaikan dari obrolan ini menjadi nilai ibadah buat kita semua. Ada closing statement di awalan ini supaya kita semangat, yakin dan pede lah gitu. Bicara tentang bisnis itu bicara tentang pengelolaan. Seperti yang tadi saya bilang, bicara bisnis itu bicara tentang pengelolaan sales and marketing, pengelolaan keuangan, pengelolaan operasional dan pengelolaan SDM. Tapi teman-teman Tajuddin TV, pemirsa Tajuddin TV harus ingat, sebelum mengelola itu semua, hal yang paling penting itu adalah mengelola diri kita sendiri. Karena kita tidak akan bisa efektif mengelola semua fungsi-fungsi yang harus dikelola di bisnis ketika kita tidak bisa mengelola diri sendiri. Ketika kita sudah bisa mengelola diri sendiri, kita mulai dengan lingkaran terkecil keluarga kita, mengelola keluarga. Gitu. Ketika sudah bisa mengelola keluarga, itu biasanya relatif lebih bisa dengan efektif mengelola semua fungsi-fungsi yang dibutuhkan di dalam bisnis. Karena pengelolaan diri tadi itu akan berhubungan langsung dengan mindset kita, berhubungan langsung dengan mentalitas kita. Gitu. Ketika mental pecundang, dia belum bisa mengelola dirinya sendiri. Gitu. Jadi poinnya, bisnis itu semuanya isinya tentang pengelolaan. Bekalnya yang paling penting adalah pengelolaan diri kita sendiri. Itu luar biasa sekali. Terima kasih teman-teman, luar biasa sekali closing statement barusan. Mudah-mudahan itu semakin menguatkan kita, intinya pengelolaan diri sendiri. Baik, terima kasih dari awal sampai akhir. Bila ada kata-kata yang salah itu dari kesalahan saya pribadi. Bila ada yang bermanfaat dari obrolan ini, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Haji ya. Atur nuhun. Mangga di cana